Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021, gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk waktu sekarang-sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk waktu sekarang-sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana agar kedepannya hubungan kalian bisa terus berkembang dan lebih baik lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Scorpio ataupun zodiak dari doi gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun, tanggal atau bulan jadian, pertama kali PDKT, pernikahan kalau sudah menikah dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Swords. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Swords. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Swords. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Swords. Ace of Swords. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. One, two, three. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. One, terlalu banyak, saya mau maksimal 3 saja. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Swords. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud. Oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Swords. Ace of. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, cukup. So, bagaimanakah kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini? Sebenarnya, sorry, kegoyang. Ketendang. Oke. Oke, gitu ya. So, gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini?
Sebenarnya apa yang kalian inginkan untuk belakangan sampai sekarang ini adalah kalian menginginkan satu titik di mana hubungan kalian ada kejelasan, ada kepastian, ada clarity gitu ya. Karena untuk belakangan sampai sekarang ini, possible hubungan kalian itu sedang dalam titik yang bergumul, bimbang, belum ada kejelasan, belum ada kepastian, belum ada kestabilan, belum ada konsistensi hubungan atau pola gitu ya. Kenapa gagap ini? Ada ketidakstabilan emosi yang kamu rasakan, yang kalian rasakan, ketidakstabilan emosi ataupun kondisi hubungan yang naik dan turun, yang belum stabil, belum konsisten gitu ya. Yang sebenarnya penyebab dari ketidakstabilan ini adalah hal-hal dari masa lalu gitu ya. King of Wands ini berbicara tentang adanya hal-hal dari masa lalu yang ingin dipetik hikmahnya, yang ingin dipetik pembelajarannya gitu ya. Jadi apapun yang membuat kondisi hubungan jadi bergumul, apapun yang membuat kondisi hubungan ataupun perasaan jadi belum stabil, naik dan turun gitu ya. Kalian ingin mengambil hikmahnya, ingin mengambil pembelajarannya. Oke, dulu atau sebelumnya atau selama ini hubungan nggak stabil tuh gara-gara ini. Maka sekarang ke depannya pembelajarannya apa sih agar ke depannya hubungan bisa membaik, agar bisa lebih stabil. Sebenarnya begitu. Itu yang kalian inginkan gitu ya. Tapi somehow apapun yang menjadi permasalahan gitu ya, apapun yang menjadi pergumulan, ketidakpastian, ketidakjelasan, kebimbangan hubungan, ini adalah hal-hal yang cukup menguras pikiran, adalah hal-hal yang cukup bikin ego kalian naik, yang sebenarnya ingin bijak nih, yang sebenarnya ingin dewasa gitu ya, mengambil hikmah dan pembelajarannya. Tapi somehow, masa lalu ini, penyebab dari permasalahan, penyebab dari ketidakstabilan ini, um, cukup membuat ego kamu jadi tinggi, ego kalian tinggi. Cukup membuat kalian overthinking, lebih banyak perasaan negatifnya. The Devil ini adalah kartu Major Arcana. Satu-satunya kartu Major Arcana dari kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima minor Arcana yang muncul gitu ya. Sekalinya Major Arcana hanya satu, tapi langsung The Devil gitu ya. Jadi memang tidak dapat dipungkiri, walaupun ada keinginan untuk bijak, keinginan untuk dewasa, tapi emosi kalian, ego kalian tuh tinggi banget gitu. Nah, sebenarnya deep down kalian ingin berkomunikasi secara heart to heart. Kalian menginginkan komunikasi yang hati ke hati. Kalian menginginkan pola hubungan dan komunikasi yang tulus, ikhlas dalam keadaan emosi yang stabil, yang dua arah, solutif kalau ada permasalahan. Dan walaupun tadi egonya tinggi, walaupun ada ketidakstabilan, ada pergumulan, tapi sejauh ini kalian tetap ada keyakinan, ada optimisme bahwa jauh di depan sana hubungan bisa berkembang, hubungan bisa lebih baik lagi, hubungan bisa lebih stabil lagi. Cuma memang akan memakan waktu. Nah, ego ini selain karena penyebab permasalahan kalian juga dikarenakan adanya kesadaran bahwa hubungan sebelum membaik pasti akan butuh waktu. Nah, di sana muncul lagi nih egonya nih, overthinkingnya lagi nih. Aduh, greget deh, kenapa butuh waktu lama sih gitu kita. Tapi sejauh ini, so far kalian masih memperjuangkan kestabilan, kepastian, clarity untuk keadaan hubungan kalian gitu ya. Kalian ini apa namanya dapat dibilang dua orang yang secara karakter itu sama-sama independen karena kita punya King dan Queen of Wands gitu ya, dua karakter yang sangat independen gitu loh, yang sangat independen, sangat wise. Jadi kalian berdua itu secara karakter gitu ya, secara karakter itu wise gitu. Nah cuman apa namanya dan kalian itu gimana ya, kan King and Queen gitu ya, terkadang terkadang karena sama-sama independen, eh, terkadang karena sama-sama keras gitu ya, pada akhirnya tuh enggak menemukan titik intersectnya, tidak menemukan titik korelasi atau kesamaan pemikiran gitu. Walaupun sama-sama independen, maksudnya tidak ada intersect, tidak ada kesamaan pikiran itu dalam artinya tidak ada yang mau mengalah gitu loh. Nah, karena terlalu keras, terlalu independen, jadi terkadang kalian berpikir, ah ya udahlah kalau berantem ntar juga mendingan, ntar dia juga ngalah. Ketika kamu berpikir seperti itu, dia juga berpikir seperti itu. Karena kalian tuh bener-bener secara karakter tuh mirip gitu. Nah, makanya somehow kesamaan karakter ini jadi penghambat juga untuk hubungan kalian gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan kamu, para Scorpio. Apa namanya? Terhadap doi untuk waktu sekarang-sekarang ini. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui
Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Tower. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu. Oke, terima kasih. Oke. Bentar ya. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari... Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Tower. Beberapa kartu... Oke, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Ada apa, Scorpio? Oke, sebentar ya. Saya rapikan dulu. Oke. So, Scorpio. Jadi untuk belakangan sampai sekarang ini, sebenarnya kamu masih sayang nggak sih sebenarnya sama doi? Sebenarnya ya, deep down itu kamu masih sayang sama dia. Karena kita punya kartu Three of Cups, dan kita juga punya kartu Eight of Wands gitu ya. Yang menandakan sebenarnya kamu masih menginginkan hubungan kalian bisa seperti dulu lagi, bisa yang fun lagi, bisa yang stabil lagi, bisa yang enjoy lagi. Kalau misalnya kalian sekarang sedang tidak berkomunikasi, kamu ingin berhubungan kembali, ingin berkomunikasi kembali. Kalau kalian sedang putus, kamu ingin berpacaran kembali gitu ya. Karena Three of Cups juga berbicara tentang reunion, rekonsiliasi. Eight of Wands ini berbicara tentang komunikasi. Kalau misalnya kalian sedang tidak berhubungan, tidak berkomunikasi, kalian ingin berhubungan kembali, ingin berhubungan dalam aspek percintaan, dalam aspek romansa lagi, ingin berkomunikasi lagi. Kalau misalnya kalian sedang masih dalam hubungan atau masih dalam komunikasi, tapi tidak intens, renggang, kalian menginginkan bisa fun lagi, bisa intens lagi gitu ya. Cuman, terlepas dari keinginan-keinginan ini gitu ya, Em, tadi aku sempat bahas The Devil ini berbicara tentang ego gitu, dan sekarang kita punya kartu utamanya The Tower. The Tower itu juga berbicara tentang ego, di mana belakangan ini sepertinya kamu ada kemarahan, ada emosi gitu ya, emosi yang benar-benar meluap-luap gitu ya. Sorry. Terlepas dari kamu ekspresikan atau tidak gitu ya, tapi emosi ini adalah akibat dari apa yang sudah kamu pendam selama ini. Jadi tuh jadi kalau ada unek-unek atau apa, kamu tuh pendam gitu kan, sampai pada akhirnya meledak, buar gitu loh. Nah, yang pada akhirnya berdampak ke kamu jadi pasif, hubungan jadi stagnan, jadi emosional, jadi naik dan turun. Walaupun menginginkan rekonsiliasi gitu ya, menginginkan hubungan lebih intens, lebih baik, tapi karena udah sakit hati banget gitu ya, aku ngeliat kamu tuh bener-bener menderita gitu ya. Aku ngeliat kamu bener-bener menderita atas apa yang terjadi pada hubungan kalian, apa yang terjadi pada perasaan kamu terhadap dia gitu ya. Nah, selain itu, beberapa dari kalian ada yang menanggapi eh, emosi kamu, ada yang menanggapi kesakit-hatian ini dengan cara apa? Ada beberapa dari kamu yang menanggapinya itu dengan berhubungan dengan orang lain gitu ya. Berhubungan itu nggak mesti dalam nggak mesti dalam arti udah status pacaran atau enggak gitu ya. Tapi kamu sebenarnya masih menyimpan rasa sama doi. Tapi karena kamu sangat kecewa, kamu sangat marah, kamu melampiaskannya dengan have fun dengan orang lain. Misalnya kamu apa namanya? Misalnya kamu kayak apa ya? Urusan kamu sama doi belum selesai, hubungan percintaan kamu dengan doi belum selesai, tapi kamu udah berhubungan lagi dengan yang lain. Terlepas dari kamu hanya sekedar melampiaskan, atau memang kamu ingin serius, tapi ibaratnya kamu belum selesai sama doi, tapi kamu melampiaskan dengan orang lain gitu ya. Kamu have fun dengan yang lain, kamu berhubungan dengan yang lain gitu. Nah, ada beberapa dari kamu seperti itu gitu ya. So, untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya.
Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Scorpio, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap para Scorpio, Sun and Rising? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Scorpio, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap para Scorpio, Sun and Rising? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Scorpio, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap para Scorpio, Sun and Rising? Ada atau oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Queen of Pentacles. Beberapa kartu saja, terima kasih. Queen of Pentacles, beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Queen of Pentacles. Beberapa kartu saja untuk, oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu, oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan, oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, Queen of Pentacles. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Queen of Pentacles. Maksimal 2 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan kartu Queen of Pentacles. Maksimal 2 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Queen of Pentacles. Maksimal, oke, terima kasih. Oke, ini cukup, terima kasih. So, gimana sih perasaan dari doi terhadap kamu untuk waktu sekarang-sekarang ini? Apakah dia masih sayang? Yes, dia masih sayang karena kita punya kartu Queen of Pentacles di mana dia menginginkan kondisi hubungan yang bisa stabil, yang bisa tenang, yang bisa pasti, yang bisa kalem gitu ya. Walaupun dia sadar akan butuh proses gitu ya. Dimana proses ini bisa aja nggak cepat, bisa aja nggak mudah, tapi dia ingin ada satu titik di mana dia bisa berpikir atau merasa, oh, kami udah sejauh ini loh. Dari yang dulu kondisinya berada di bawah, sekarang kita udah bisa di atas loh, kita udah dapat banyak pengalaman loh, kita udah dapat banyak pembelajaran loh. Nah, dia ingin ada kondisi hubungan seperti itu gitu ya. Cuman emang tidak dapat dipungkiri, apapun yang terjadi di antara kalian, dia sebenarnya ada merasa insecure. Dia ada merasa cemas, khawatir, overthinking gitu ya, insecure yang pada akhirnya berdampak ke terkadang dia jadi membatasi diri. Terkadang dia jadi memberi jarak dengan kamu dalam hubungan kalian. Karena dia merasa terkhianati. Dia merasa terkhianati dalam artian dia merasa kamu memperlakukan dia tidak sebagaimana mestinya. Nah, tadi aku udah bilang beberapa dari kamu, para Scorpio, ada yang melampiaskan kekecewaan kamu, kemarahan kamu dengan berhubungan dengan orang lain. Nah, ini bisa jadi salah satu indikasi kenapa dia merasa kecewa gitu ya. Nah, tapi walaupun dia kecewa, walaupun ada insecurity gitu ya, walaupun dia ada kebimbangan gitu ya, walaupun dia ada kita ada justice ini. Ini berbicara tentang kebimbangan, kegoyahan, keraguan, emosional gitu ya. Walaupun ada perasaan-perasaan seperti itu, tapi dia tahu nih memberi jarak. Kalau memberi jarak, insecure, um, terus-terusan berlarut dalam kekecewaan ini tidak boleh terus-terusan dia lakukan. Dia tidak boleh begitu terus karena kedepannya akan seperti apa itu tergantung dari hari ini gitu kan. Dia sadar nih, satu langkah aja yang dia lakukan hari ini akan mempengaruhi kedepannya akan bagaimana. Kalau dia terus-terusan diam, terus-terusan memberi jarak, maka kedepannya bisa aja hubungan semakin parah. Dia tidak mau seperti itu gitu. Jadi sejauh ini dia memperjuangkan
pembenahan, perubahan. Dia menginginkan pembenahan dalam hubungan kalian. Lagi-lagi, that. Berbicara tentang pembenahan bisa terjadi tapi melalui satu proses. Yang mana proses ini bisa saja melelahkan, tidak cepat, tidak mudah, dan bisa memakan emosi, memakan tenaga gitu. Dan dalam proses ini dia juga akan possible naik dan turun emosinya. Goyah, bimbang, itu tidak dapat dihindari. Tapi sejauh ini dia masih mau untuk memperjuangkan kestabilan, perubahan untuk hubungan kalian. Dan dia akan sangat berhati-hati dalam bertindak. Dia tidak mau, udah lama prosesnya, udah tidak mudah. Jangan sampai dia gegabah, lalu mengambil tindakan-tindakan yang justru akan dia sesali atau akan merugikan kondisi hubungan gitu ya. Oke. Selanjutnya, aku akan bukakan terkait hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya. Oke. Wait. Oke. Astaga, berantakannya gara-gara kabel. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Di bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja, terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Seven of Pentacles. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Seven of Pentacles. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Seven of Pentacles. Oke. Bentar ya. Banyak sekali ini. Oke, ini cukup sepertinya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 6. Oke. Thank you. Oke. Wait, dirapikan dulu ya. Aku tuh nggak bisa kalau nggak berantakan gini. Padahal aku anaknya berantakan banget, sebentar ya. Oke, right. So, gimana hubungan kalian di bulan Januari 2021? Somehow, kartu pertamanya ini kan Seven of Pentacles. Nah, Seven of Pentacles di deck ini, di kartu ini, maaf, berbicara tentang ketidaksabaran gitu ya. Jadi Seven of Pentacles pada dasarnya berarti stuck, jenuh, merasa progres itu minim perkembangan atau bahkan tidak ada perkembangan ya, pada akhirnya karena stuck, karena minim perkembangan berdampak ke jadi mempertimbangkan kalau lihat dari proses lama ini diperjuangkan lagi nggak ya, sekarang lagi stagnan loh, mending diperjuangkan atau enggak. Nah tapi Seven of Pentacles di sini berbicara tentang masih perlu waktu nih untuk hubungan kalian atau perasaan kalian terdevelop lagi. Masih perlu waktu untuk masih perlu waktu untuk memperbaiki keadaan. Tapi udah greget, udah nggak sabar. Ibaratnya ini bunga udah lagi proses sampai akhirnya benar-benar mekar. Tapi kan lagi proses, belum benar-benar mekar. Tapi orangnya udah megang, udah mau metik gitu kan. Nah, sejauh ini sih baru megang gitu ya, belum metik ya. Dalam artinya mungkin di bulan Januari 2021 akan ada gregetnya, kesal gitu ya. Kenapa sih belum proses yang kami tuangkan, usaha yang kami tuangkan atau kami perjuangkan selama ini hasilnya belum ada gitu. Tapi walaupun begitu, pada akhirnya kalian akan memilih untuk let it flow. Kalian akan memilih untuk ya udahlah jalani aja seperti air mengalir gitu kan. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Kalian akan memilih untuk bersabar. Yang awalnya udah greget gitu ya, yang awalnya bimbang, emosional, kalian akan berusaha untuk menenangkan diri, mengontrol diri, pikiran, emosi kalian gitu ya.
um, walaupun ada dilema gitu ya, baik lagi, karena adanya ketidaksabaran di awal ini gitu ya, adanya ketidaksabaran di awal ini sebelum akhirnya kalian berusaha untuk let it flow, sebelum akhirnya kalian memilih untuk bersabar, untuk menenangkan diri, pikiran dan emosi, akan ada titik di mana kamu dilema, kamu galau gitu ya, kalian galau. Kita ada Eight of Cups dan Five of Wands yang berbicara tentang kegalauan, kebimbangan antara A atau B. Melakukan apa ya, menanggapinya gimana ya? Apakah sebaiknya melanjutkan atau melanjutkan atau meninggalkan, melepaskan? Karena kedua opsi tersebut bukanlah opsi yang mudah. Kalau harus melepaskan, kalau harus melepaskan, kebersamaannya udah banyak. Tapi kalau harus meninggalkan, um, salah. Kalau harus meninggalkan, kebersamaannya udah banyak. Tapi kalau harus memperjuangkan, tidak akan mudah gitu. Ada hal-hal yang harus dibenahi, pisah karakter, atau ada hal-hal dari masa lalu yang harus dilepas dulu, disembuhkan dulu. Tapi walaupun begitu, sejauh ini baik lagi karena kalian pada akhirnya akan berusaha untuk let it flow, akan berusaha untuk tenang, pada akhirnya kalian akan memperjuangkan perkembangan. Ada Eight of Wands dan ada The World gitu ya. Kalian akan mengupayakan agar hubungan bisa lebih intens, pola komunikasi dan pola hubungan bisa lebih intens, mengupayakan perkembangan kondisi hubungan, mengupayakan solusi kalau ada permasalahan, mengupayakan agar terbuka lembaran baru untuk hubungan kalian, lembaran baru yang pastinya jauh lebih positif. Walaupun lembaran baru ini possible tidak akan cepat, tidak akan mudah gitu, tapi sejauh ini kalian masih mau, walaupun awalnya akan ada greget-gregetnya gitu ya. Oke. Selanjutnya, aku akan bukakan dari kartu oracle-nya sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja, terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, kita punya 3 kartu. Yang pertama, kita punya Ask and Receive. Lalu kita punya Compassion. Dan kita punya kartu No. So, apa sih maksudnya gitu ya? Di bulan Januari 2021, kalian akan lebih ask and receive, dalam artian tuh kalian akan lebih banyak berkomunikasi. Karena tadi aku juga sempat singgung ya, Eiko Fons berbicara tentang pola komunikasi atau hubungan yang lebih intens, yang lebih rutin gitu ya. Nah, di bulan Januari 2021, kalau ada unek-unek ya kan utarakan. Kalau ada hal yang ingin dibicarakan atau dimintai, maka akan kalian lakukan gitu. Pokoknya yang sebelumnya terutama dari kamu gitu ya, yang awalnya kamu mendem gitu ya, akhirnya meledak, maka di bulan Januari 2021 akan lebih dibicarakan, akan lebih dikomunikasikan, akan lebih komunikatif gitu ya. Compassion. Kalian akan berusaha untuk lebih mengaktifasi heart chakra gitu ya. Bagaimana lebih mencintai, lebih tulus, lebih ikhlas gitu ya. Makanya tadi lebih tulus, lebih ikhlas, lebih sabar, lebih tenang, walaupun greget, walaupun kesal gitu ya. No, dalam artian di sini adalah kalian menolak untuk menyerah, tapi lebih ke kalian akan menjalani hubungan seperti air mengalir gitu ya. Apa yang kalian rasa tepat untuk dilakukan, maka akan kalian lakukan. Apa yang bisa kalian lakukan, maka akan kalian lakukan gitu ya. Oke. Selanjutnya ke saran-sarannya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Scorpio, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Saran
Untuk hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Saran untuk hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing. Oke, terima kasih. Reconsider. Oke, saya mau beberapa kartu saja lagi. Tolong berikan saya beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan atau lebih melengkapi kartu Reconsider. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan atau lebih melengkapi kartu. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Oke. So, sarannya adalah kalau kamu ada kepikiran untuk mulai menyerah gitu ya, untuk mulai give up, tolong di-reconsider, tolong dipertimbangkan ulang gitu ya. Karena gini, karena ketika kamu udah mulai mempertimbangkan untuk menyerah, untuk mundur, sebenarnya kamu sedang dalam keadaan yang tidak stabil secara emosional maupun pikiran. Dan kamu diminta untuk menstabilkannya. Jangan pernah mengambil keputusan atau langkah di saat kamu masih emosional, di saat kamu masih belum stabil. Karena apapun yang kamu ambil atau kamu lakukan ketika kamu sedang tidak stabil, takutnya adalah subjektif gitu ya. Karena gini, karena hubungan kalian itu sebenarnya ada potensi untuk bisa mencapai kestabilan, mencapai peaceful resolution. Kalau kamu wanita, kamu bisa aja hamil dari kamu bisa aja hamil dari si doi gitu ya. Kalau kamu ada laki-laki, kamu bisa punya anak dari dia. Kamu bisa memperistri dia suatu saat nanti gitu. Tapi butuh kesabaran, butuh ketenangan. Nah, gitu ya. Lalu reconsider ini juga berbicara kalau mau ngapa-ngapain harus dipertimbangkan matang-matang gitu ya, jangan gegabah. Jangan sampai kamu gegabah lalu kamu mengambil tindakan yang justru akan kamu sesali gitu ya. Oke, sekarang kita ke informasi-informasi tambahan. Aku ulangi, di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian, ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Scorpio, ataupun zodiak dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian. Misalnya, tanggal-tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng, dan lain-lain gitu ya. Jangan khawatir kalau ternyata informasi-informasi yang nanti tertarik itu tidak ada terkait kamu ataupun dia atau terkait kalian. Balik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, sebentar ya. Informasi-informasi tambahan untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi-informasi tambahan untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke, ini kita punya beberapa yang lompat ya. Oke, yang pertama kita punya bulan Maret. Kita punya April. Kita punya 3. So iya, kita punya banyak kartu 3. Ada Three of Cups, ada Three of Swords tadi gitu ya. Sekarang kita punya angka 3. Emang possible dari kamu, ataupun ini kan general reading. Based on spread kartunya itu dari kartu tarot ya, itu lebih mengindikasikan ke kamu yang berhubungan pihak ketiga dengan orang lain gitu ya. Tapi ini kan general reading, bisa terbelak dan terbalik gitu ya. Ambil apa yang resonate. Tapi emang di sini, emang di readingan kali ini kuat banget nih keterkaitannya dengan pihak ketiga gitu ya. Kita punya Capricorn. The Devil adalah kartu tarot yang melambangkan Capricorn. Satu sisi The Devil juga berbicara tentang adanya hubungan tidak sehat. Salah satu bentuk hubungan tidak sehat ya adalah yang kurang sehat, yang kurang dianjurkan itu adalah hubungan pihak ketiga. Aku tidak menjudge kalian. Aku tidak mengatakan kalau kalian tuh kalau kalian kurang baik, kalau melakukan seperti ini dan seperti itu gitu. Baik lagi, semua keputusan atau semua tindakan ada peluang dan risikonya, ada plus dan minusnya. Aku percaya apapun yang terjadi pada kita, baik ataupun buruk, baik ataupun kurang baik, itu semua ada pembelajarannya, ada hikmahnya. So, aku tidak mau menjudge, aku tidak pernah menjudge gitu ya, nggak pernah ngejudge. Kalau misalnya kamu memang, kamu memang menjalankan hubungan pihak ketiga atau enggak. Karena aku yakin kamu
kamu melakukan itu diizinkan. Kamu diizinkan seperti itu. Karena ada pembelajaran yang perlu kamu ambil. Dan bahkan ada hal-hal yang bahkan ke depannya akan bisa kamu ajarkan kepada orang lain dari pengalaman kamu gitu ya. Oke, kita punya bulan April, kita punya September, kita punya Aquarius, kita punya Libra, kita punya Aquarius, kita punya tiga lagi kan, 13, kita punya 2, kita punya Mei, kita punya April, kita punya Aquarius, kita punya V, kita punya L, kita punya Leo, kita punya Libra, kita punya Mei, kita punya Scorpio, kita punya Libra, kita punya 19, kita punya Maret, kita punya E, kita punya Desember, kita punya 20, kita punya 30, kita punya E, kita punya Gemini atau Gemini, kita punya 3 lagi, kita punya November itu bulannya Scorpio, lalu kita punya Juni, kita punya Oktober, kita punya I, kita punya 22, kita punya Maret. Saya dapat channel song gitu ya, channel song. Tadi kan saya sempat bilang kamu possible have fun gitu ya dengan orang lain, dengan ya kamu berusaha melampiaskan kekesalan kamu dengan have fun dengan orang lain. Lalu kayak channel songnya itu 22-nya Taylor Swift gitu kan. Lagunya 22 kan lagunya Taylor Swift yang 22 kan tentang have fun, tentang enjoy gitu, kayak enjoy the moment gitu. Lalu kita ada A, kita ada April, kita ada September, kita ada Januari, kita ada Leo, kita ada Juni, kita ada 11, kita ada O, kita ada Z, kita ada Q, kita ada L, kita ada Desember, kita ada November, kita ada November lagi, kita ada X, kita ada Gemini, kita ada 5, kita ada April, kita ada Virgo, kita ada Juli, kita ada 18, Cancer. Ada yang ini nih, ada yang berhubungan dengan Cancer ini possible. Soalnya pas Juli langsung terngiang di kepala saya. Cancer. 21, C, Scorpio, Capricorn, Januari, Leo, Pisces, Y, Taurus, Cancer seperti saya bilang, 25, 8, Oktober, dan yang terakhir kita punya Taurus gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.